Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun kita berada saat ini, mari kita akan kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 7:9, yang saat ini kita akan lihat di dalam Yehezkiel, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-19, yang akan saya bacakan berkata demikian. Yehezkiel 11 ayatnya yang ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Renungan firman Tuhan saat ini saya akan beri judul pembaharuan. Pembaharuan merupakan perubahan sifat seseorang yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan rohaninya atau kehidupan orang percaya yang mau mengasihi Tuhan dan mau meninggalkan dosa-dosanya. Nah, ayat ini adalah merupakan satu janji Tuhan bagi umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di judul dari perikop ini adalah janji tentang pembaharuan Israel. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bagaimana umat Israel yang adalah milik Allah. Tuhan tidak akan membiarkan mereka untuk hidup terus di dalam dosa-dosa mereka dan tinggal di dalam pembuangan. Dan kalau kita melihat, walaupun Tuhan memberikan hukuman yang keras kepada mereka dan membuang mereka sehingga mereka boleh berada di dalam pembuangan di Babel pada waktu itu, namun Tuhan tetap penuh kasih. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepada Yehezkiel di pasal yang ke-11 ini untuk supaya dia dapat menyampaikan janji Tuhan ini kepada umatnya, bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Apa maksud firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara? Tuhan akan memberikan mereka hati yang lain. Kenapa Tuhan akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru kepada mereka? Untuk apa Tuhan memberikan? Untuk apa Tuhan memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat Tuhan akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru itu kepada umatnya. Karena kalau kita melihat pada waktu itu, pada zaman itu umat Tuhan banyak yang sudah dipengaruhi hidupnya. Banyak yang sudah dipengaruhi hatinya oleh ajaran-ajaran sesat dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Dari bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka berbalik daripada Tuhan. Dan selama mereka berada di pembuangan, mereka diberikan pengaruh-pengaruh yang membuat hati mereka jauh dari Tuhan. Sehingga mereka hidup di dalam dosa. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Bahkan mereka hidup yang menjadi kecewa, marah, dan lain-lain kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, dengan cintanya Tuhan, dengan kasihnya Tuhan, di sini kita melihat Tuhan memberikan janjinya ini bahwa Tuhan akan memperbaharui kehidupan umatnya, kerinduan umatnya yang mau datang kepada Tuhan dan yang mau meninggalkan kejahatan mereka. Bahkan Tuhan akan memulihkan mereka. Kenapa? Sebab Tuhan begitu penuh kasih kepada mereka, dan kasih Tuhan itu begitu besar atas kehidupannya. Dan sekotor apapun kehidupan umatnya,
Di sana Tuhan, di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18, di sana Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun dosa. Kita baca bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 kita. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembaharuan yang Tuhan akan berikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau meninggalkan kehidupannya yang lama. Dikatakan sekotor apapun dosanya, serusak apapun kehidupan masa lalunya, Tuhan sanggup untuk mengubahkan. Karena Tuhan mau kita diperbaharui. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana agar supaya hidup kita selalu diperbaharui oleh Tuhan? Di tengah-tengah kehidupan kita mengiring Tuhan di dalam dunia ini, di mana kita hidup seperti bangsa Israel, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dosa, yang penuh dengan pengaruh-pengaruh buruk. Ada banyak tantangan yang kita alami. Namun di sini ada firman Tuhan yang selalu datang dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang datang buat kita pada saat ini, bahwa dikatakan Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang lain. Hati yang lain adalah hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mungkin ketika kita hidup dalam dunia ini dengan persoalan masalah persoalan yang datang, kita ada hati-hati yang kecewa, ada hati-hati yang marah, bahkan ada hati-hati yang sudah jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberikan hati yang lain, yaitu hati yang penuh dengan ucapan syukur. Nah, hati yang penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dan di sini kita melihat bagaimana cara agar supaya kita hidup selalu diperbaharui oleh Tuhan. Yang pertama adalah kita berserah kepada Tuhan. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan dan memberikan hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan dengan firman-Nya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu yang akan mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan untuk kita tetap berjalan di dalam kebenaran-kebenarannya. Dan ketika kita percaya kepada firman-Nya dan kita percaya kepada jalan-jalan Tuhan dan kita berjalan di dalam kebenaran-Nya, maka kita akan selalu akan diperbaharui oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau terus berserah kepada Tuhan. Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita, apapun keadaan kita hari-hari ini, mungkin keadaan Bapak Ibu Saudara Jemaat GPDL Sadai Magelang, dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita mau tetap berserah kepada Tuhan untuk dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan selalu membawa kita kepada jalan-jalannya Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita, dan mari kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa kita pada saat ini. Bapa yang ada di dalam sorga, pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti kehidupan kami. Kalau sampai saat malam ini kami boleh ada lagi di dalam Engkau, kami boleh bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami GPDIL Sadai Magelang dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan seluruh kehidupan kami, bawa terus kami untuk lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.